Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah, untuk memahami apa yang akan terjadi nanti, kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar sesuai riwayat yang terdapat di dalam hadis sahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau sam'iyat. Cara mengimaninya kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah SAW yang mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun akal belum menjangkaunya. Tentang mengimani tanda-tanda kiamat yang diantaranya adalah keluarnya Dajjal, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah menyatakan, kami mengimani tanda-tanda kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dari langit. Kami mengimani munculnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang dari bumi dari tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta takhruja sab'una kadzaban." Qultu wa ma ayatuhum? Qala ya'tunakum bisanatin lam takunu 'alayha yuwayyiruna biha sunnatakum fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apa ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah, pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktikkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebenarnya apa pengertian Dajjal dan bagaimana ciri-cirinya? Dajjal merupakan siwat mubalaghah dari kata Dajjal yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu karena ia disebut dalam hadis sebagai a'war. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan orang yang paling berdusta. Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Para pendusta atas agama sering disebut sebagai kadzdzab, Dajjal. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal. Di antaranya adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal. Beliau berkata, aku mengingatkanmu, dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Mubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Masihad Dajjal rajulun qasirun afja'u jad'u a'warun matmusul 'ain. Laisa bina'iatin wala hajra fa in albasa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war." Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam.
maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk mengawali kajian tentang Dajjal, karena memang berkaitan, berikut ini uraian beberapa hal tentang Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah yang beliau doakan menjadi ahli tafsir, meriwayatkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inda dhalik yanzilu akhi Isa bin Maryam minas sama' ala jabali Ufayq imaman hadiyan wa hakiman adilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan demikian saudaraku Nabi Isa bin Maryam turun dari langit pada Jabal Afiq sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat tidak akan rusak yang aku ada di awalnya. Isa bin Maryam berada di akhirnya dan Al-Mahdi pada pertengahannya. Imam Al-Mahdi adalah tanda awal masuk kiamat kubro. Ketika Nabi Isa turun dari langit, beliau menyilakan Imam Al-Mahdi untuk menjadi imam solat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam atau Nabi Isa di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian sendiri. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Isa bin Maryam akan turun, lalu pemimpin mereka Imam Al-Mahdi mengatakan, kemarilah, solatlah bersama kami. Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagaimana pemuliaan Allah bagi umat ini. Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala sahihain mentakhrij dari Abi Hurairah sebuah hadis, sesungguhnya Ruhullah Nabi Isa alaihissalam akan turun di tengah-tengah kalian. Ketika kalian melihatnya, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerahan, mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal. Pada zamannya, ia Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, di mana nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan, dan bagaimana proses pembunuhan terhadap Dajjal? InsyaAllah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.